Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam Sustainability Webinar, the ESG Leader Gap, Why Professional Must Upskill Now, yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Manajemen Universitas Sanata Dharma bekerja sama dengan Institute for Sustainability and Agility atau ISA. Perkenalkan, saya Titus Odong Kusumajadi, dosen Universitas Sanata Dharma. Pada sore hari ini akan bertugas sebagai moderator dan untuk itu saya akan memandu seluruh rangkaian acara webinar kita pada sore hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkembangan ESG dan sustainability telah membawa perubahan terhadap cara organisasi dalam menjalankan bisnis, mengelola risiko, mengembangkan sumber daya manusia, serta menciptakan nilai jangka panjang. ESG kini tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab tim CSR atau sustainability saja. Pemahaman dan kompetensi ESG semakin dibutuhkan oleh para pemimpin, manajer, serta profesional dari berbagai bidang agar mampu merespon perubahan dunia kerja dan kebutuhan organisasi. Melalui webinar hari ini, kita akan membahas adanya kesenjangan kompetensi atau ESG Leadership Gap, kompetensi yang semakin dibutuhkan oleh organisasi, serta pentingnya proses pembelajaran dan peningkatan kapasitas bagi para profesional yang ingin berkontribusi dalam transformasi keberlanjutan. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyambut para pembicara yang telah hadir bersama kita. Yang pertama, kami menyambut Ibu Maria Nindita Radiati PhD selaku Presiden Direktur of Institute for Sustainability and Agility atau ISA. Selanjutnya, kami juga menyambut Ibu Elim Sritaba selaku Chief Sustainability Officer atau CSO di APP Group Asia Pulp and Paper. Kami juga menyambut Ibu Nunik Maharani, seorang lifelong learner, sustainability enthusiast, dan mahasiswa MMISG Universitas Sanata Dharma. Kami juga menyampaikan selamat datang kepada Romo Antonius Sumarwan, PhD, selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Sanata Dharma yang akan membuka rangkaian acara melalui sambutan yang nanti akan diberikan beliau. Terima kasih Romo Antonius atas kehadiran dan dukungannya bagi penyelenggaraan webinar pada hari ini. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai acara, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu alur kegiatan webinar kita pada sore hari ini. Acara nanti akan kita awali dengan sesi pembukaan dan foto bersama. Setelah itu kita akan mendengarkan sambutan dari Romo Antonius Sumarwan, SC PhD, selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Sanata Dharma. Selanjutnya, webinar kemudian akan dilanjutkan dengan 3 sesi pemaparan. Sesi pertama akan disampaikan oleh Ibu Elim Sritaba. Sesi kedua akan disampaikan oleh Ibu Maria Nindita Radiati PhD. Dan nanti sesi ketiga akan disampaikan oleh Ibu Nuni Maharani. Setelah seluruh pemaparan selesai, kita nanti akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab bersama seluruh pembicara. Kemudian rangkaian acara akan ditutup pada pukul 17.30 tepat. Nah, sebelum memasuki rangkaian acara, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi teknis terlebih dahulu. Yang pertama,
Selama webinar berlangsung, peserta kami mohon untuk menonaktifkan mikrofon apabila sedang tidak berbicara. Kemudian yang kedua, peserta dipersilahkan untuk menyalakan kamera apabila memungkinkan, khususnya pada saat sesi foto bersama. Kemudian yang ketiga, pertanyaan kepada para pembicara dapat ditulis melalui chat box selama sesi pemaparan berlangsung. Pertanyaan tersebut akan dibahas pada sesi diskusi dan tanya jawab. Yang keempat, pada saat sesi diskusi, peserta juga dapat menggunakan fitur raise hand apabila ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Dan terakhir, kami mengajak seluruh peserta untuk mengikuti rangkaian webinar ini hingga selesai agar dapat memperoleh manfaat secara utuh dari seluruh pemaparan dan diskusi. Selain itu, juga bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program Magister Manajemen Universitas Sanata Dharma, khususnya program dan kegiatan MMISG Sustainability, panitia akan membagikan 2 tautan melalui chatbot, yaitu Instagram MMUSD dan website resmi MMUSD. Melalui kedua tautan tersebut, Bapak dan Ibu dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan akademik, program pembelajaran, konsentrasi ESG Sustainability, serta berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Magister Manajemen Universitas Sanata Dharma. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum memasuki sesi sambutan, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Nah, untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk menyalakan kamera. Kami persilahkan tim dokumentasi untuk mengambil foto bersama. Oke, selamat sore semuanya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Karena ini untuk sesi foto bersama, eh, dimohon dinyalakan untuk kameranya ya, dan digunakan virtual background-nya yang sudah diberikan. Kebetulan ini ada 3 slide, jadi senyumnya ditahan dulu ya. Oke, oke, untuk slide pertama, siap? 1, 2, 3. Ditahan dulu. Masih di slide pertama. 1, 2, 3. Oke, berpindah ke slide kedua. Ditahan senyumnya. 1, 2. Ya baik. Lalu di slide ketiga. 1, 2. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih tim dokumentasi. Sebentar. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kamera dapat tetap dinyalakan atau disesuaikan kembali dengan kenyamanan dan kestabilan koneksi masing-masing ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk membuka rangkaian webinar secara resmi, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Sanata Dharma. Dengan hormat, kami mengundang Romo Antonius Sumarwan SD PhD selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Sanata Dharma untuk menyampaikan sambutan. Kepada Romo Marwan, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Pak Titus atas kesempatan kepada saya. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Selamat sore. Kita bersama-sama bergabung dalam ESG Sustainability Thought Leadership Series yang diadakan oleh Magister Manajemen Universitas Sanata Dharma konsentrasi ESG untuk sustainability. Eh, Yang kita laksanakan hari ini merupakan seri ketiga untuk seri pada
pertengahan tahun ini nanti kita akan masih melanjutkan seri-seri berikutnya. Pada seri pertama kita sudah membicarakan bagaimana praktek ESG dapat mendukung gerakan kredit union agar semakin maju, khususnya semakin menunjukkan dampaknya bagi anggota yang dilayani maupun juga dampak terhadap lingkungan. Kemudian yang berikutnya secara khusus kita belajar dari Pertamina Hulu Energi bagaimana melakukan pengukuran dampak dari praktek ESG yang juga membuat kinerja perusahaan semakin baik. Nah, sore hari ini secara khusus kita akan berbicara The ESG Leadership Gap, Why Professional Must Upskill Now. Ya, tadi Pak Tito sudah menyampaikan bahwa saat ini praktek ESG terus berkembang dan membutuhkan pemimpin-pemimpin yang mempunyai kemampuan visi yang jelas, tadi ya, kemampuan keterampilan. Nah, eh, hari ini kita akan membahas bagaimana kemampuan-kemampuan visi itu sangat diperlukan dan bahwa ada gap di sana, tetapi juga tentu saja bagaimana eh, leadership gap itu sudah diatasi mungkin oleh pembicara-pembicara yang akan berbagi pada sore hari ini. Terima kasih kepada Ibu Elin Sri Taba, Chief Sustainability Officer dari Asia Pulp and Paper Group yang sudah berkenan berbagi. Lalu terima kasih juga kepada Ibu Nunik Maharani, Ex-Direktur Keberlanjutan dan Komunikasi Grup Nusantara Jaya, dan juga anggota Dewan Pengawas Yayasan eh, Pahija, dan juga secara khusus sekarang sedang menjadi mahasiswa Magister Manajemen Konsentrasi ESG Sustainability Universitas Sanata Dharma. Dan terima kasih tentu saja kepada Ibu Maria Ernindita yang setia menemani, membimbing kita untuk terus belajar tentang topik ESG Sustainability ini. Nah, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada para pembicara, kepada Pak Titus dan juga panitia dari ISA dan juga MM Sanata Dharma, dan kepada para peserta semua. Ini juga merupakan kesempatan bagi MM Sanata Dharma untuk apa ya, berjumpa dengan para praktisi, saling berbagi ilmu dan pengalaman sehingga praktek ESG ini semakin dikenal oleh banyak orang. Dan bagi Anda semua yang sebenarnya sudah berpikir untuk memperdalam pengetahuan, keterampilan tentang ESG sustainability, eh, masih berpikir-pikir. Sekarang saya mengingatkan bahwa saatnya mendaftar ke MM Sanata Dharma Konsentrasi ESG Sustainability. Tanggal pendaftaran masih dibuka sampai 31 Agustus. Tetapi jangan lama-lama menunda nanti karena untuk mereka yang sudah mendaftar lebih awal tentu saja nanti kita akan ada koordinasi lebih dahulu sehingga lebih siap untuk menjalani program ini. Program kita perkuliahan ini untuk tingkat magister. Eh, Perkuliahannya dilaksanakan secara hybrid, jadi dapat dilaksanakan di tempat kerja masing-masing. Kita ada mahasiswa, oke, di Jogja, Jakarta, di Sulawesi, Kalimantan, dan seterusnya. Jadi eh, jarak tidak menjadi hambatan. Lalu memang untuk memenuhi juga kewajiban tuntutan dari Kementerian Pendidikan Tinggi memang harus ada kuliah offline juga. Kita ada kuliah offline 2 kali 1 semester, masing-masing 4 hari. Untuk yang jauh ya
bisa dihayati, dilaksanakan sebagai kesempatan untuk jalan-jalan ke Jogja juga gitu. Maka silakan yang sudah memikirkan atau juga mungkin ada eh, bagian dari timnya yang perlu memperdalam ESG sustainability eh, untuk didorong untuk studi ini silakan langsung mendaftar melalui link yang sudah disampaikan. Oke, akhir kata, marilah kita buka pikiran, hati, dan juga telinga kita untuk memperoleh insight-insight dari para pembicara dan nanti silahkan juga tentu saja diundang berbagi gagasan dan juga pengalaman maupun juga ide-idenya. Terima kasih, selamat menjalani webinar. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Titus layarnya. Terima kasih banyak Romo Antonius Sumarwan SJPRD atas sambutan dan pengantar yang telah disampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, kita selanjutnya akan masuk ke sesi pemaparan yang pertama. Kita akan mendengarkan perspektif dari praktisi yang memimpin agenda sustainability pada salah satu perusahaan besar di Indonesia. Telah hadir bersama kita Ibu Elim Stritaba selaku Chief Sustainability Officer di Asia Pulp and Paper. Melalui pengalaman beliau dalam memimpin agenda sustainability, kita akan memperoleh perspektif mengenai bagaimana ESG diterapkan pada tingkat organisasi, tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin sustainability, serta kompetensi yang dibutuhkan agar para profesional dapat berkontribusi secara nyata. Kepada Ibu Elim Sritaba, waktu dan layar kami persilahkan. Nanti waktunya 20 menit, Ibu. Silahkan, Ibu. Ya, terima kasih Pak Titus. Terima kasih juga atas kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih Bu Maria yang sudah mengundang, Pak Antonius juga. Izinkan saya sharing gitu ya dari pengalaman-pengalaman selama saya memimpin sustainability di APP. Saya menyiapkan cuma satu slide, tapi saya akan lebih banyak sharing karena eh, sustainability itu satu journey gitu, journey panjang yang tidak akan berhenti selama perusahaan itu masih akan tetap berdiri itu. Jadi sejarah sustainability APP itu dimulai dari 2004, di mana eh, kita mendirikan yang namanya environmental divisi. Jadi pada saat dulu kan kata sustainability itu masih jarang dipakai gitu. Namun industri APP selaku industri terbesar, salah satu terbesar di dunia untuk kertas, packaging, pulp. Kami tentu mempunyai tanggung jawab untuk bagaimana memanage atau memitigasi isu-isu lingkungan. Nah, itu diawali di 2004, di mana tentunya basis gitu ya, menyiapkan manajemen sistem, environmental management system, itu yang terutama karena bahan baku utama kami itu berasal dari hutan tanaman industri. Nah, journey berlanjut, tentunya dunia sustainability ini atau ESG ini berkembang terus dan banyak prinsip-prinsip ataupun kerangka maupun standar yang terus bergerak dari awal 2004 itu, dan di 2012 ini sebenarnya dan 2013 itu adalah boleh dikatakan adalah titik transformasi industri kertas APP kami. Jadi di 2012 kita membangun Sustainability Roadmap 2020, di mana kita pada saat itu benchmarking dan melihat UN sebagai prinsipal, dan kita juga sudah member Global Compact pada saat itu. Ada 10 prinsip yang kita anut dari UN Global Compact yang menjadi acuan membangun Sustainability Roadmap Vision 2020. Nah, di 2013 kami issue satu policy namanya Forest Conservation Policy, di mana di situ komitmen terhadap no deforestation policy. Jadi balik lagi tadi industri kami berasal bahan baku dari hutan tanaman industri, jadi sangat
dekat dengan isu-isu hutan, deforestasi. Jadi kita di 2013 itu membuat komitmen bahwa tidak akan menggunakan lagi bahan baku yang berasal dari hasil deforestasi atau menebang hutan alam. Jadi di 2013 kami komit akan semua 100% dari hutan tanaman industri, di mana implementasi tentu kalau kita bicara tadi dari sisi ESG, istilahnya adalah Sustainable Forest Management. Nah, di situ 2013 mulai itu lebih dirigid lagi. Jadi bukan hanya sekedar ISO, tetapi satu-satu dibangun policy yang lebih spesifik gitu dari lingkungan, sosial, dan juga governance-nya. Lanjut di 2020, kita lanjutkan membuat target menuju ke 2030. Jadi 2020 kita launch lagi Sustainability Roadmap Vision 2030 dengan extend beberapa goals dan tentunya topik-topik area yang menjadi prioritas kita sesuaikan dengan kebutuhan ataupun ekspektasi dari stakeholder. Memang pada saat kalau kita berbicara journey, sustainability itu banyak berhubungan dengan stakeholders. Jadi kita harus mendengar ekspektasi stakeholder dan tentu bagaimana mempertemukan external stakeholders ekspektasinya dengan internal stakeholders ya termasuk shareholder gitu ya karena berbicara bisnis tentu kita juga harus menyeimbangkan semua dengan profit. Lalu tahun lalu karena ini sudah tiba di 2026, di 2025 kita melaunch yang namanya Regenesis. Regenesis itu untuk new sustainability platform yang akan kami susun targetnya beyond 2030. Jadi kita udah memulai dari sekarang dan kita memulai dari launching forest positive policy karena dari tadi yang forest conservation policy tidak terasa 10 tahun gitu ya, 12 tahun sudah waktunya kita melihat dan menaik kelaskan lagi sustainability. Jadi kita transform. Kalau dari journey awal, terutama dari 2013 sampai 2030, tahun kita itu memang lebih banyak do no harm. Jadi kita membangun policy yang bilang tidak lagi menebang hutan alam, kita tidak merusak lingkungan, kita tidak jadi semua menghindari ini. Nah, tone yang kita merubah di Regenesis ini adalah lebih ke tone positif. Jadi bagaimana kita lebih mengekspos menuju perusahaan membawa impact positif, melakukan sesuatu yang lebih positif, doing good. Kita juga sekarang sedang menyusun policy yang di sisi sosialnya kita menamakan people positive policy. Nah, journey ini kalau kita berbicara tadi secara leadership gitu ya, dalam memimpin sustainability ini memang tidak mudah, banyak tantangan-tantangan dan banyak kompetensi yang selama saya pun juga take over ataupun duduk di posisi ini semenjak 2017 banyak kompetensi-kompetensi yang tentu harus saya lengkapi diri saya sehingga bisa memimpin dan bagaimana juga memastikan bahwa semua sustainability visi kita ini bisa terimplementasi sampai di level operasional. Komunikasi itu sangat penting, tentunya bagaimana kita mengerti karena sebagai perusahaan yang global, kita supply ke global, tentunya banyak standar-standar yang kita juga harus sesuaikan benchmarking ke global. Banyak keluar framework-framework, cara menulis sustainability report di GRI. Jadi kita harus mengikuti semua standar-standar internasional dan bagaimana kita menyesuaikan bahasa sustainability report supaya bisa setara dengan global. Namun kita juga harus memikirkan bagaimana mengkomunikasikan bahasa global ini mentranslate ke level operasional. Jadi memang sangat penting di dalam memimpin sustainability ini tadi Pak Antonius menyebut bahwa punya satu visi gitu. Memang kita harus punya pandangan jauh ke depan, mau dibawa kemana industri ini dari sisi environment, sosial, governance-nya harus seperti apa, punya set target tertentu dan bisa diukur di setiap progresnya. Namun kita juga harus mampu mentranslate sampai ke level bawah, sampai ke level KPI dan memberikan pengertian-pengertian bahwa apa yang ditulis di sustainability report itu bahasanya bisa nyambung ke global, namun juga
bisa dipahami ataupun kita ambil apa yang sudah dicapai di operasional untuk dituliskan di sustainability report. Nah, kompetensi memang selain tadi communication skill, kita juga leadership skill kita itu harus strong dalam arti harus strategik gitu ya. Strategik dalam arti bagaimana kita menggambarkan satu konsep perusahaan, namun juga bisa mentranslate into operational level. Nah, tentunya juga sangat penting kita juga meskipun saya bukan background environmental, tetapi kita semua bisa dipelajari dan membangun tim yang bisa mendukung semua yang memahami bagaimana mengukur. Karena kalau kita turun sampai bicara masalah environment, ada topik water, ada waste, ada banyak hal-hal di level masuk lebih teknis itu kita harus menyatukan semua itu karena at the end aku harus menopang apa yang menjadi sudah goals yang ditetapkan di level sustainability roadmap kita. Jadi dalam tantangannya itu komunikasi tentu sangat penting. Lalu kedua, bagaimana kita bisa juga mendengar gitu ya, mendengar keluhan-keluhan datang dari stakeholder dan juga ekspektasi dari customer, banyak requirement, bagaimana kita menyatukan itu semua. Dan bukan berarti semua lancar gitu ya dalam implementasi. Terkadang juga ada terjadi percikan-percikan, kecelakaan-kecelakaan di level operasional. Nah, bagaimana kita selalu membangun satu manajemen sistem yang bisa mengidentifikasi masalah, bagaimana kita membangun action plan untuk membuat satu corrective action. Itu yang terpenting. Yang berikutnya sustainability adalah juga tantangannya bagaimana kita bisa mulai memprediksikan resiko. Jadi resiko yang berpotensi terjadi di dalam level operasional ataupun resiko yang kita bisa mitigasi di awal. Nah, ini memang sustainability sangat berkembang ya dalam 5 tahun terakhir. Saya bisa lihat bahwa evolusi terjadi bukan hanya tadi Pak Antoni level CSR atau sebagai tanggung jawab, tetapi kita udah bisa mengkaitkan bahwa bagaimana ESG topik ini melekat terhadap strategi, bahkan bisa menjadi satu acuan untuk tadi membaca resiko dan bagaimana kita memitigasi resiko itu sebelum terjadi, bahkan kita bisa menemukan opportunity ataupun kesempatan-kesempatan yang bisa mengekspand ataupun mendapatkan benefit balik buat bisnis itu sendiri. Nah, memang sustainability menarik bagi saya ya, yang awal 2012 memang mulai terlibat dan selama journey saya duduk di posisi ini, saya juga banyak belajar dan terus belajar, tidak pernah berhenti dalam proses apapun, baik itu berdiskusi ataupun berkonsultasi dengan stakeholder, konsultasi dengan expert. Dalam proses itu saya selalu melihat apa yang harus dipelajari dan bagaimana dalam proses tertentu bisa dikembalikan ataupun dipraktekkan di proses yang lain. Karena itu sangat penting kita belajar meskipun ada kala tentu kita up and down ya. Ada kala ada situasi yang kesal gitu ya. Misalnya pada saat menjelaskan kok nggak ngerti-ngerti. Jadi tetapi itu tantangan itu bukan stop menjadi sesuatu yang kita terus menyerah gitu. Jadi harus ada momen kita bisa tahu di mana sih yang harus saya improve lagi sehingga bisa mendorong terus goals-goals. Dan yang paling penting memang kenapa kalau yang di slide ini SRV 2020, 230 dan sekarang sedang mendesain Regenesis Beyond 2030, yang paling penting memang kerangka. Jadi pada saat kita punya roadmap, punya di Regenesis ini, kayak sekarang kita tentuin apa sih yang menjadi pilar utama dari tentunya basisnya adalah ESG. Lalu kita harus pikirkan bagaimana komunikasi supaya orang memahami apa sih Regenesis, apa sih mission statement kita, bagaimana apa target area yang kita mau sentuh gitu. Lalu area-area itu topiknya apa gitu.
Kemudian dari topik itu skopnya seperti apa? Dari skopnya bagaimana kita mengukurnya? Dari situ kemudian diturunkan dengan ke level operasional, dikaitkan dengan masing-masing KPI, sehingga kita bisa mengukur kita sudah sampai mana, bagaimana kita bisa improve, dan juga disitulah komunikasi terjadi. Termasuk kita harus menyesuaikan setiap 5 tahun, bahkan ada ESG rating sekarang meminta setiap 2 tahun kita harus mereview policy untuk mengukur apakah polisinya masih relevan atau kita harus sesuaikan dengan keadaan situasi. Kalau kita bicara climate change, ada bahasa just transition, adaptation gitu. Jadi memang istilahnya sustainability memastikan kita bisnis ini terus berjalan bisa berkelanjutan tanpa merusak lingkungan, bahkan memitigasi resiko dan juga tetap profit dan kita terus beradaptasi dengan situasi. Kalau kita sometimes perubahan climate kita pengen menekan, tetapi mungkin tidak bisa juga sampai 100% kita kontrol. Tetapi bagaimana satu perusahaan itu bisa resilient untuk terus beradaptasi dan terus memastikan bahwa kita berada di kerangka yang sudah kita tetapkan. Nah, itu sih yang pengalaman saya di dalam sustainability dan sangat penting memang bagaimana kita berkomunikasi, bukan cuma mengkomunikasikan apa yang menjadi strategi atau visi satu perusahaan, tetapi juga berkomunikasi ke stakeholders, khususnya stakeholder kunci yang memiliki concern. Kita juga perlu mendengar apa yang menjadi concern, sehingga kadang-kadang kita misalnya banyak hal di EPP kita sudah melakukan, tetapi ternyata kita tidak mengkomunikasikannya dengan tepat, sehingga ada beberapa stakeholder yang masih memiliki concern. Nah, itulah yang perlu kita dengar, dan kita lihat lagi, kok dia tidak baca ya, misalnya tidak paham apa yang, sehingga kita mungkin ada sesuatu yang salah atau belum tepat, kita perbaiki lagi. Jadi itu yang terus kita lakukan dalam sustainability journey, dan tidak pernah stop. Sometimes dulu saya pertama duduk di posisi ini, saya juga shock di awal untuk mendengar kritik-kritik NGO, terutama pada saat itu memang banyak yang aliran keras gitu ya. Saya sempat nangis di awal-awal itu untuk kayak, Maaf aduh. Ibu, waktunya 5 menit Oke, lagi. ya makasih, Pak. Jadi memang journey itu, tetapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kritikan itu adalah masukan untuk kita perbaiki dalam segala hal, baik itu policy, manajemen sistem, bahkan the way we communicate gitu. Jadi itu mungkin yang saya bisa share. Semoga bermanfaat, dan tentunya sekali lagi dalam menjalankan sustainability ini kita tidak bisa berhenti terus. Kita harus tidak pernah puas, dan kita selalu melihat apalagi yang harus diperbaiki, dan lebih banyak mendengar dari concern stakeholders. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Titus. Terima kasih Ibu Elim Stritaba atas paparan dan sharing pengalaman praktis yang telah diberikan. Bapak Ibu, paparan dari Ibu Elim Stritaba memperlihatkan bahwa transformasi sustainability membutuhkan lebih dari sekedar pemahaman terhadap istilah dan kerangka ESG. Di organisasi membutuhkan profesional yang mampu menghubungkan ESG dengan strategi bisnis, proses operasional, pengelolaan risiko, kemudian tadi juga disebutkan inovasi, serta keterlibatan semua stakeholder dan dalam pengambilan keputusan secara bertanggung jawab. Sekali lagi terima kasih Ibu Elin Sritapa atas sharingnya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan yang kedua. Pada sesi ini kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Maria Nindita Radjati PhD dari ISA. Ibu Maria memiliki pengalaman dalam bidang sustainability, ESG, corporate social responsibility, serta pengukuran dampak sosial. Nah, kepada Ibu Maria Nindita, waktu dan layar kami persilahkan. Ya. Waktunya sama 20 menit.
Oke, Silakan Ibu Nita. baik, matur nuwun. Selamat sore, Bapak Ibu semua. Wah, sangat menginspirasi ceritanya Bu Elim ya. Yes. Tadi saya sebenarnya pengen banget tuh dengerin yang dikritik NGO. Bayangkan Bu Elim perempuan mesti ngadepin NGO-NGO yang galak-galak ya Bu. Itu luar biasa loh bisa switching dari merasa ditusuk ya Bu sampai this is something that I need to embrace and learn ya Bu ya. Luar biasa hebat sekali. Nah, ini adalah salah satu skill dari leaders ya di dalam bidang ESG ya yang menurut saya tidak mudah untuk kita pelajari ya, tapi semuanya itu akan berjalan dengan sejalan waktu apabila kita mau berubah, gitu ya Bu Elim ya. Kayaknya nggak mungkin semua orang bisa semudah Bu Elim tuh, kayaknya kedengarannya gampang ya, padahal susah banget. Luar biasa, sangat menginspirasi. Nah, saya mohon izin untuk share dulu ya Bapak Ibu, mungkin biar cukup nanti waktunya. Nah, jadi ESG Leadership Gap. Nah, kenapa sih kita perlu belajar ESG atau keberlanjutan? Kita harus ingat bahwa we never own the nature, we only borrow the nature from future generations. Nah, jadi kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan sekarang, itu jangan sampai merusak lingkungan hidup dan tentunya masyarakat juga. Artinya baik dari sisi kesehatannya, baik sisi cara berpikirnya atau mentalitinya. Nah, itu supaya nanti ke depannya itu kita bisa mewujudkan hal yang lebih baik. Jadi kalau dari sisi lingkungan hidup kita udah tahu semua ya, tapi kalau dari sisi social aspek atau way of thinking ya, dan juga dari attitude dan behavior, saya rasa itu menjadi suatu challenge dan tantangan terbesar di Indonesia, terutama itu adalah mengenai korupsi ya Bapak Ibu ya. Kita tahu sekarang banyak sekali korupsi-korupsi yang mencengangkan ya, dan bagaimana kita bisa mengantisipasi supaya generasi penerus atau future leaders itu bisa terhindar dari mungkin tekanan untuk korupsi ya, karena itu juga bisa terjadi dari lingkungan ya, maupun dari dorongan dari diri sendiri untuk melakukan korupsi. Jadi mungkin bisa mulai dengan cara-cara yang sederhana, misalnya seperti di Australia dan di Jepang, di mana mereka itu guru-gurunya merasa berhasil kalau murid-muridnya tuh bisa ngantre ya Bapak Ibu ya. Nah, ngantre itu kan sebetulnya wisdomnya banyak sekali ya. Itu ada contoh ya, contoh. Jadi memang formal education is very very important ya, terutama higher education ya, untuk di bidang ESG ya. Maka selain higher education, kita juga memerlukan melatih diri sendiri atau continuous self development di dalam perilaku kita sehari-hari, itu supaya kita mengarah kepada menjadi orang yang lebih baik. Jadi kenapa kok dibilang sustainable development bukan sustainable growth ya? Karena kalau growth itu ada batasnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak saya jadi manusia batas nggak bisa growing ke atas tapi ke samping ya. Nah, sama juga kalau perusahaan juga begitu, growing itu ekspansif, sementara kalau develop itu saya sebagai manusia, itu kalau develop itu tidak ada batasnya. Jadi if I develop that means I become a better person. Jadi sustainable development itu adalah continuously changing towards betterment. Nah, jadi bagaimana kita terus-menerus bisa berubah menuju menjadi lebih baik. Nah, itulah sustainable development. Nah, sekarang kita lihat ada laporan dari World Economic Forum Future of Job Report tahun 2025 dan Global Green Skill Report ya tahun 2024. Nah, di sini kita lihat ya, mengapa organisasi itu struggle untuk menemukan ESG capable leaders ya. Dan kenapa professionals? Nah, jadi ini bagi para professionals must upskill now ya. Jadi yang pertama itu adalah kita harus mengetahui nih talent gap-nya. Jadi
demand untuk green talent itu adalah meningkat 11,6%, sementara supply-nya hanya 5,6%. Jadi demand itu 2 kali faster than supply. Tapi Bapak Ibu ingat bahwa green itu tidak hanya berkaitan dengan environment saja. Karena yang namanya green job itu adalah berkaitan juga dengan aspek sosial. Bagaimana kita bisa mewujudkan green tanpa manusia yang melakukannya. Nah, harus manusia yang melakukan itu, maka yang namanya green job itu sangat related juga dengan aspek sosial dari ESG atau dari sustainability. Nah, jadi kita lihat di sini 63% dari employee yang di survei itu mengatakan skill gap adalah menjadi major barrier untuk transforming suatu organisasi. Jadi skill ya. Kemudian yang 39% mereka mengatakan by 2030 sekitar 40% worker core skill itu harus berubah. Jadi meskipun kita ada AI ya Bapak Ibu, saya yakin AI saya itu lebih pintar daripada AI-nya tim saya ya. Karena AI saya itu saya educate banyak dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang tepat. Nah, bagaimana kita bisa mengeduket AI kita dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, itu adalah apabila kita mempunyai skill dan knowledge yang cukup untuk memberikan edukasi ya kepada AI kita. Nah, jadi kita tidak usah khawatir Bapak Ibu bahwa dengan AI nanti ancaman pekerjaan akan terancam. Nggak usah, justru AI itulah menjadi asisten pribadi kita. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi kita dikatakan juga di sini hasil survei 85% dari employee mereka berencana untuk prioritize workforce upskilling. Jadi harus belajar sendiri. Nah, kemudian top 10 environmental stewardship is now among the fastest growing skill. Nah, kenapa sih ESG gap itu eksis? Kenapa jadi ada? Karena ESG itu evolve-nya cepat sekali. Seperti yang disampaikan oleh Bu Elim tadi. Yang namanya standar dunia, standar global. Yang akhirnya diadopsi oleh standar nasional. Itu growing-nya tuh cepat sekali ya Bapak Ibu. Contohnya IFRS ya, International Financial Reporting Standard. Itu sekarang sudah langsung di adopt oleh Ikatan Akuntan Indonesia menjadi PSPK. Nah, itu yang akan diefektifkan berlaku tahun 2027. Berarti kita harus selalu cepat-cepat belajar ya. Dan kita nggak bisa sendiri. Dan kita harus memahami bahwa pekerjaan kita sekarang, skill kita sekarang, itu juga terkait dengan skill departemen-departemen lain. Maka itu perlu sekali yang namanya system thinking. Nah, jadi kalau kita belajar tentang ESG dan sustainability, itu tidak cukup hanya dengan kursus-kursus yang menambah knowledge, itu nggak cukup. Kita harus sekolah higher education, formal education. Kenapa Bapak Ibu? Karena sekolah itu kan wajib 2 tahun ya. Di mana sustainability itu berkaitan dengan mengubah cara berpikir. Nah, mengubah cara berpikir itu harus di-training. Trainingnya itu ya 2 tahun itu cukup sekali untuk di higher education dengan banyak tugas-tugas Bapak Ibu. Tugas Anda harus presentasi kelompok. Nah, dengan kelompok itu kita jadi memahami cara berpikirnya orang lain. Jadi itu sebetulnya adalah miniatur dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan sekolah higher education atau master degree. Nah, jadi kita lihat di sini. Pertama, ESG evolve fast. Kedua, knowledge is fragmented. Jadi itu adalah banyak sekali orang paham. Oh, ilmu environment nggak ada hubungannya sama gue nih. Departemen environment nggak ada hubungannya sama saya. Saya adalah departemen HRD. Oh, sangat berhubungan. Nggak ada hubungan sama finance. Oh, sangat berhubungan. Dengan operation. Oh, sangat berhubungan. Nah, jadi itu kita harus paham ya. Di mana kaitannya itu. Kemudian reporting itu tidak sama dengan leadership. Jadi kalau reporting tuh ibarat A sampai Z. Reporting itu bagian Z-nya Bapak Ibu. Nah, untuk bisa report yang cakep itu kan A sampai Y-nya tuh harus bagus. Betul nggak Bapak Ibu? Mulai dari planning sampai implement, monitoring, evaluasi itu A sampai Y. Jadi reporting is only the end gitu. Nah, jadi kita harus leadership itu dari A sampai Y Bapak Ibu. Tentu dalam membuat reporting tuh nggak gampang ya. Itu juga perlu leadership. Lalu perlu ada
cross functional skill. Nah, jadi board kalau kita ingin menjadi leader, kita harus paham apa yang menjadi kaitan organisasi kita dengan secara keseluruhan ESG. Jadi seperti Bu Elim sampaikan tadi, resiko. Resiko itu jangan kita pikir hanya tanggung jawab Departemen Risiko ya Bapak Ibu ya. Ini adalah semua departemen itu harus melakukan identifikasi resiko masing-masing. Karena ESG itu basisnya adalah resiko, fondasi adalah resiko. Jadi orang marketing harus paham resiko apa yang berkaitan dengan marketing yang berasal dari environment, social, dan governance. Orang accounting juga sama dan seterusnya. Kemudian experience has not kept pace ya. Jadi demand untuk implementation capability is growing faster. Dan jadi kita belajar itu kan lama ya Bapak Ibu ya, takes time. Tapi demand-nya itu cepat sekali bertumbuh. Jadi Bapak Ibu, you have to start now untuk belajar ya. Nah, kemudian why upskill now? Jadi ESG is becoming business as usual. Jadi sekarang the way we do business is different, harus pakai ESG. Kemudian juga ada career resilience dengan belajar ESG. Jadi mau masuk universitas, masuk perusahaan apapun, mau masuk organisasi apapun, kalau punya knowledge mengenai ESG, maka kita bisa ya. Lalu leaders must translate, harus paham ya. Jadi bagaimana mentranslate sesuatu yang kompleks menjadi implementasi. Nah itu kan berarti harus paham policy-nya, SOP-nya, kemudian guidance, SOP itu apa, juknisnya, kemudian KPI-nya gimana. Nah itu masing-masing departemen harus mampu mentranslatekan itu semua. Maaf Bu Lalu Maria, waktunya 5 menit lagi. ya masih 5 menit ya Pak, aman Ya. aman. Jadi profesional itu harus membuild credible capability ya. Nah, kemudian ESG leadership adalah ini berkaitan dengan foundation, risk materiality, strategi and governance ya. Mungkin saya bisa bantu menjelaskan sedikit kurikulum di MMESG. Itu kebetulan saya membantu kurikulumnya. Ini semua ada di mata kuliah di MMESG. Karena saya membantu pengembangan kurikulumnya dan mahasiswa pun mendapatkan kesempatan magang di ISA untuk mengimplementasikan teorinya ke dalam praktek klien-kliennya ISA. Nah, mungkin ini saya lewat aja. Jadi ini sebetulnya ada standar Bapak Ibu di mana kurikulum MMESG itu mengintegrasikan standar global mengenai education in sustainable development. Ini adalah materi yang diharapkan yang harus ada di dalam edukasi tentang sustainable development. Jadi nomor 1 system thinking, anticipatory. Nah ini kan kaitannya sama risk ya, nih risk. Ada pelajarannya. Lalu normatif, strategic, collaboration, critical thinking, self-awareness, dan seterusnya. Nah, lalu ini mengapa sistem thinking itu perlu? Nah, ini ada pelajaran sistem thinking. Kalau Bapak Ibu mau tanya di sini banyak mahasiswanya dan dari MMESG dan mungkin nanti bisa yang mau sharing juga boleh ke Bapak Ibu di sini ya. Pengalamannya belajar sistem thinking itu seperti apa di MMESG. Nah, jadi Bapak Ibu ini nanti akan bisa saya sharing ke Bapak Ibu setelah mengisi form evaluasi. Dan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Saya kembalikan ke Pak Titus. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu Nita untuk paparan yang sangat komprehensif dalam waktu singkat lagi. Eh, Bapak Ibu sekalian, dari paparan Bu Nita kita dapat melihat bahwa ESG itu sekarang bukan lagi sekedar agenda tambahan atau kewajiban terkait pelaporan-pelaporan. ESG telah menjadi bagian dari strategi organisasi, pengelolaan risiko, pengembangan sumber daya manusia, dan juga penciptaan nilai dalam jangka panjang. Sekali lagi terima kasih Bu Nita untuk paparannya. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk ke sesi paparan yang ketiga. Jadi kalau pada 2 sesi sebelumnya, kita telah mendengarkan perspektif dari pemimpin organisasi dan praktisi sustainability.
Selanjutnya kita akan mendengarkan perspektif dari seorang pembelajar yang sedang menjalani proses peningkatan kompetensi. Telah hadir bersama kita Ibu Nuni Maharani, seorang lifelong learner, sustainability enthusiast, dan kebetulan juga mahasiswa kami di MMISC Universitas Sanata Dharma. Ibu Nuni, waktu dan layar kami persilahkan 20 menit ke depan. Habisnya. Baik, terima kasih Pak Titus. Selamat sore Romo Marwan, Mbak Nita, Bu Elim, dan teman-teman yang sudah bergabung dalam webinar ini. Saya senang sekali waktu dihubungi untuk bisa sharing dalam webinar ini, tapi juga mikir gitu ya, karena ternyata membuat sharing session dari point of view pribadi tidak mewakili lembaga tertentu itu tidak lebih mudah gitu ya. Tapi ini juga menjadi momen buat saya untuk berefleksi, melihat ke belakang, em, ya jeda gitu ya, memahami bagaimana tuh setiap fase, setiap keputusan dan setiap tantangan itu membentuk saya hingga pada titik ini. Jadi kalau saya lihat perjalanan karir profesional saya itu bukan garis lurus gitu ya. Jadi ada banyak belokan, ada titik balik, kemudian juga bahkan ada kesempatan yang datang sebelum saya merasa siap. Tapi justru disitulah saya belajar bahwa memang pertumbuhan itu adalah proses yang terus berlangsung dan komitmen untuk belajar itu adalah benang merah yang menghubungkan seluruh perjalanan saya. Nah, kalau berkenan saya ingin membagikan perjalanan itu dalam beberapa fase. Next slide. Ya, jadi fase pertama itu adalah awal dari perjalanan saya bekerja. Ini dimulai pada tahun 1990, jadi 35 tahun lalu, itu saya lulus dari Akademi Sekretari Tarakanita. Eh, ya, saya membawa bekal dari pendidikan saya itu, disiplin, ketekunan, dan juga etos kerja, dan ini menjadi pegangan saya sepanjang karir saya. Sebenarnya selepas SMA tahun 87, bapak saya tuh sebenarnya ingin saya bisa meneruskan ke jenjang S1. Namun karena satu dan lain hal, saya mendaftar ke Tarakanita, diterima, dan saya punya janji kepada bapak bahwa kelak saya akan melanjutkan sekolah dengan biaya sendiri. Kami keluarga besar, bapak pegawai negeri dan ibu seorang ibu rumah tangga. Jadi waktu saya berjanji itu sebenarnya saya nggak ada batas waktu gitu ya. Jadi saya tidak tahu kapan dan tidak tahu bagaimana. Tetapi janji itu selalu saya bawa dalam hati dan pikiran saya. Nah, karir saya sebagai sekretaris itu mulai sebagai sekretaris manajer dan perlahan berkembang hingga menjadi sekretaris eksekutif di beberapa perusahaan. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga di tempat terpencil di Kalimantan Timur. Dan saya juga beruntung pernah mencicipi kerja di Australia selama kurang lebih 1 tahun. Nah, tanpa saya sadari sebenarnya fase ini juga membentuk saya untuk adaptif dan siap bekerja dalam berbagai konteks. Nah, di masa-masa awal itu, sebenarnya saya sudah melakukan upskilling. Jadi, saya mengambil kursus bahasa Inggris, kemudian saya juga mengajar di kantor ayah saya, mengajar anak-anak kecil, belajar bahasa Inggris. Kemudian saya juga ya suka membaca dan saya mencari berbagai cara untuk memperluas wawasan karena belajar bagi saya itu menjadi kebiasaan ya, bukan kewajiban gitu. Nah, fast forward, janji kepada bapak saya itu baru bisa terpenuhi di tahun 2023. Jadi baru kurang lebih 2 tahun lalu ketika saya diterima sebagai mahasiswa jurusan komunikasi di LSPR melalui jalur RPL. Dan 2 tahun setelahnya meraih gelar sarjana ilmu komunikasi. Jadi itu 38 tahun saya baru bisa menepati janji saya kepada bapak. Nah, fase kedua, next slide. Ini titik balik yang penting dalam perjalanan profesional saya. Tahun 98, setelah anak pertama saya lahir, setelah saya tidak memikirkan karir selain bisa tetap bekerja dan punya uang sendiri, pimpinan saya, seorang CEO, mengatakan sesuatu yang shocking buat saya ya, bahwa secretary is a dying profession. Dan kalimat itu menjadi wake up call, membuat saya sadar bahwa
Kalau saya memang memilih untuk tetap relevan, maka saya harus berani keluar dari zona nyaman. Saya tidak berpikir lama karena dengan menjadi sekretaris pimpinan puncak, saya mengetahui arah dan rencana besar perusahaan. Jadi saya mengutarakan bahwa saya memilih untuk menjajaki dunia public relations. Jadi dari peran administratif saya masuk ke peran yang lebih strategis yang terkait dengan komunikasi, reputasi, hubungan eksternal, dan perusahaan mendukung keputusan itu. Saya mengambil kursus. Waktu itu saya belum apa namanya mengambil jenjang S1, tapi saya kursus. Namun saya beruntung bahwa ada enabling environment di perusahaan itu. Bos saya memberikan banyak sekali atau meminjamkan banyak buku. Saya ingat salah satu buku yang apa namanya saya nikmati waktu itu adalah The Power of Influence dari John Maxwell. Jadi em, summary dari buku itu adalah pengaruh adalah inti dari kepemimpinan. Jadi Anda tidak bisa memimpin tanpa memengaruhi orang lain. Dan Anda tidak bisa memengaruhi orang lain tanpa membangun hubungan yang kuat, karakter yang konsisten, dan integritas yang dipercaya. Ini tadi sejalan ya dengan Ibu Elim yang mengatakan bahwa kita harus punya kemampuan komunikasi. Nah, jadi fase ini nih menjadi pintu masuk menuju dunia komunikasi strategis, public affairs, dan CSR yang menjadi fondasi penting ketika saya akhirnya masuk ke ranah keberlanjutan. Jadi kesempatan itu bisa datang sebelum kita siap, tapi kita harus berani menjawabnya. Saya sebenarnya tidak merasa siap untuk perubahan sebesar itu, tapi saya memilih untuk take the challenge. Saya tidak tahu apa yang menunggu di depan, tapi ternyata keputusan itu yang mengubah perjalanan karir saya. Nah, apakah tidak ada tantangan? Ada tantangan internalnya, bahkan ada resistensi dari teman-teman sejawat saya. Kemudian juga dari sisi eksternal tentu ada tekanan-tekanan kepada perusahaan yang juga saya harus terlibat ya. Nah ini ibaratnya saya diceburin gitu, saya diceburin belajarnya gimana dengan networking, baca buku yang dipinjamin oleh pimpinan saya, kemudian juga dari site visit saya melakukan observasi dan sebagainya. Nah kemudian ada fase berikutnya. Next slide. Ini adalah fase ketika cakrawala saya benar-benar terbuka. Jadi itu tahun 2007 saya masuk ke dunia konsultansi komunikasi. Ini adalah langkah yang mengubah cara saya melihat organisasi, industri, dan tantangan bisnis. Jadi di lingkungan ini kinerja dan kemampuan kita tuh diuji setiap hari. Dan melalui proses itu dari seorang senior consultant saya dipercaya menjadi chief consultant dan direktur. Tahun 2013 saya juga mengambil langkah yang lebih besar, saya mendirikan agensi komunikasi sendiri bersama seorang mitra. Ini juga sesuatu yang tidak mudah, tetapi disinilah saya dituntut untuk harus terus belajar. Karena menangani klien dari berbagai industri, dari energi, pertambangan, telekomunikasi, FMCG, kesehatan, dan banyak lainnya. Tantangannya juga beragam. Kebutuhan klien ada yang memerlukan advokasi, kampanye, pengembangan bisnis baru, hingga penanganan krisis yang kompleks. Jadi setiap klien itu membawa dinamika yang berbeda dan menuntut kemampuan baru. Di fase ini saya melihat bagaimana lanskap tanggung jawab korporasi itu terus berubah dari CSR, kemudian corporate citizenship, kemudian sustainability dengan standar-standar dan indikator ESG seperti yang kita kenal sekarang. Nah, ini juga tidak hanya sekedar istilah, tapi tentu ada perubahan ekspektasi, standar, dan cara perusahaan harus beroperasi. Nah, bagaimana kita menavigasinya? Jadi upskilling itu bukan lagi suatu pilihan, itu adalah kebutuhan untuk tetap relevan. Khususnya di fase ini, di dunia konsultasi yang bergerak cepat, kemampuan kita itu harus selalu berada satu langkah di depan. Jadi saya banyak membaca, kemudian juga mengambil sertifikasi ya di tempatnya Mbak Nita juga tuh. Eh, Kemudian terus-menerus mencari kesempatan belajar formal. Jadi ketika menjalankan bisnis sendiri, saya juga tetap merasa bahwa belajar itu adalah kewajiban profesional. Berikutnya, nah ini fase berikutnya,
setelah 9 tahun di dunia konsultansi, perjalanan saya membawa saya kembali ke dunia korporasi. Ini ternyata perjalanan yang membawa saya tumbuh lebih jauh. Jadi tahun 2016 ada tantangan dari perusahaan agribisnis untuk membangun departemen corporate communications. Ya, tidak ada struktur, tidak ada tim, tidak ada sistem, semuanya harus dibentuk dari awal. Di fase ini, saya mulai membangun tim, membangun portfolio, dan memastikan strategi komunikasi perusahaan mampu mendukung organisasi melalui fase-fase penting dalam perkembangan perusahaan tersebut. Nah, seiring waktu, pertumbuhan saya membawa saya ke peran yang lebih strategis. Saya dipercaya untuk menangani keberlanjutan. Ini yang transisi yang membuka jalan menuju dunia ESG. Nah, disinilah seluruh pengalaman saya sebelumnya, baik sebagai praktisi maupun konsultan, menemukan relevansinya. Jadi, tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Nita bahwa keberlanjutan itu bukan hanya tentang laporan, ia adalah tentang bagaimana perusahaan bertanggung jawab, beroperasi, dan bertumbuh secara berkelanjutan. Jadi, kadang-kadang perjalanan setelah belokan, tikungan, itu membawa kita kembali bahkan untuk tumbuh lebih jauh. Nah, kembali ke korporasi, saya bisa menggabungkan pengalaman saya sebagai konsultan, pembelajaran saya selama bertahun-tahun, dan komitmen saya untuk terus belajar. Memang saya beruntung berada di perusahaan yang memiliki enabling environment untuk berkembang dan memiliki value yang sejalan dengan apa yang saya percayai. Saya sering mengutip teori reputasinya Durli dan Garcia, bahwa reputasi itu adalah kinerja plus perilaku plus komunikasi dikali authenticity. Di perusahaan terakhir memang saya merasakan bahwa teori ini dilakukan dari perusahaan yang low profile, kurang terdengar, namun memiliki values, kinerja, tim dari pucuk sampai akar yang baik, akhirnya bisa mengangkat reputasi melalui berbagai assessment. Next slide. Lalu apa yang saya pelajari dari perjalanan dan pengalaman saya selama ini? Jadi di berbagai fase, dari mulai sebagai seorang sekretaris, praktisi PR, konsultan, hingga salah satu pemimpin di korporasi, ada beberapa pelajaran yang terus melekat dan membentuk bukan hanya karir saya, tapi juga cara saya memimpin. Pertama, saya belajar bahwa membaca, belajar, dan membangun jaringan itu adalah cara paling efektif untuk mengasah intuisi. Jadi intuisi itu bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Nah, kadang kalau kita belum punya pengalaman secara akademis, namun karena pengalaman sudah mengasah kita, maka ketika kita mau mengambil keputusan, itu ada intuisi yang kita gunakan. Intuisi ini bisa diandalkan misalnya ketika datanya tidak lengkap atau ketika kita menghadapi krisis, menghadapi masyarakat misalnya dengan pressure yang sangat tinggi. Itu kalau jam terbang itu belum cukup, mungkin kita belum tentu bisa mengambil keputusan yang tepat begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kepemimpinan itu adalah sesuatu yang demanding. Jadi leadership itu membutuhkan kerja keras dan konsistensi. Seorang pemimpin itu dituntut untuk all round, mampu berpikir strategis, mengeksekusi secara operasional, dan membangun hubungan. Ini tadi sejalan dengan apa yang disampaikan Bu Elim. Dan saya menambahkan juga menjaga etika. Jadi kepemimpinan itu bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi bagaimana kita melakukannya. Nah, yang paling penting ini adalah kuncinya integritas, karena ini adalah investasi jangka panjang. Ya, integritas, jika kita punya integritas, maka kita akan dipercaya, ada kredibilitas, dan reputasi baik. Tapi tanpa integritas, meskipun kita memiliki pencapaian-pencapaian teknis, itu menjadi tidak bermakna. Seperti yang tadi saya sampaikan juga ketika mengutip teori reputasi Durli dan Garcia. Nah, saya juga belajar di next slide bahwa pertumbuhan itu adalah sesuatu yang personal. Jadi upskilling itu adalah pilihan pribadi. Kita bertumbuh itu karena kita memilih untuk bertumbuh atau berkembang, bukan karena ada orang yang mendorong kita,
bukan pula karena ada orang yang mencoba menahan atau meremehkan kita. Jadi, our growth does not depend on somebody else. Ia ditentukan oleh keputusan yang kita buat untuk diri kita sendiri. Mungkin ada yang pernah mengalami, ya seperti yang saya alami ketika kita mau berkembang, kemudian ada resistensi internal. Kemudian saya sering juga mendengar nih, misalnya ada seseorang yang ingin mengembangkan kemampuan akademiknya atau belajar lagi, di komentarinya, ih tuh orang ambis banget gitu. Nah ini adalah sesuatu yang discouraging, tetapi ini kembali kepada kita gitu. Iya memang kita ambis, tetapi itu untuk perkembangan diri kita sendiri. Nah kita tadi sudah mendengarkan dari Mbak Nita bahwa dalam konteks ESG, sustainability, itu dunianya bergerak cepat. Jadi kemampuan yang paling penting menurut saya bagi seorang pemimpin adalah kemauan untuk terus belajar. Jadi bukan gelarnya, bukan jabatannya, tetapi kemauan untuk terus memperbarui diri. Nah, ini juga ada yang selalu saya sampaikan kepada tim saya, jangan pelit terhadap diri sendiri. Jadi eh, ada kesempatan-kesempatan di mana saya mengambil pelatihan atau sekolah itu atas biaya sendiri. Em, jadi jangan pelit untuk diri sendiri. Nah, kemudian juga jangan malu. Eh, jangan malu, kita belajar itu bisa ke atas, bisa ke samping, bisa juga ke bawah gitu. Jadi Maaf Ibu eh, Nuni, 5 menit ya, lagi. oke, ya sudah mau selesai. Nah, jadi kalau buat saya sendiri, upskilling itu bukan short term project, dia adalah perjalanan seumur hidup. Em, Closing slide. Ya, saya ingin mengambil quote dari Maya Angelou. Ini adalah menurut saya esensi growth. Jadi, do the best you can until you know better. Then when you know better, do better. Jadi jangan menunggu sampai Anda merasa siap untuk melompat ke langkah berikutnya. Dalam pengalaman saya, kesempatan itu hampir selalu datang sebelum kita merasa benar-benar siap. Nah, ketika itu terjadi, milikilah keberanian untuk menjawabnya dengan tegas dan membekali diri dengan belajar secara formal ataupun non formal. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nuni Maharani atas sharing pengalaman dan refleksi yang mendalam ya. Dari paparan tadi kita bisa mendengarkan Bapak Ibu bahwa untuk meningkatkan kompetensi itu eh, tidak tidak perlu berhenti walaupun kita sudah bekerja begitu. Ibu Nuni tadi juga men-sharingkan pengalamannya dan dari sana kita bisa melihat bahwa untuk para profesional itu tetap perlu terus belajar, memperluas perspektif dan juga mengembangkan kemampuan. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan memasuki sesi diskusi tanya jawab kira-kira untuk eh, 12 menit ke depan ya, waktunya cukup singkat. Untuk itu kami mengundang Ibu Maria, Ibu Elim, dan Ibu Nuni. Nah, semua sudah di layar. Nah, eh, bagi para peserta yang telah menuliskan pertanyaan di chat box, kami akan membacakannya. Nanti teman-teman dari panitia akan membacakannya. Peserta juga bisa menggunakan fitur raise hand apabila ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung. Nah, kita akan mulai dari mana? Mas Billy, apakah sudah ada yang bisa dibaca dari chat box? Oh, ini justru ada yang japri saya nih Pak di Oh, via WA. silakan. Ya, ini mungkin saya bacain ya. Ini mungkin pertanyaan umum. Um, Lebih ke Bu Elim dari pada Bu Nuni atau Bu Maria, tapi kalau bisa semuanya juga nggak apa-apa. Kompetensi apa yang paling krusial dibutuhkan oleh sebuah pemimpin untuk memimpin transformasi sustainability? Mungkin aku bayangannya ini juga transformasinya aplikatif di perusahaan, tapi juga secara mental ya, mungkin. Nah, Oke, Oke, bisa langsung dijawab ya Bapak. Bisa langsung jawab Ibu-ibu. Ya, ini terbuka silakan. pertanyaannya, format terbuka. Siap, saya dulu nih.
Oh ya, Silakan boleh Ibu Bu. Elin. Ya. Ya, tadi mungkin ya saya udah share sih dan Bu Nuni tadi juga mempertanyakan kalau saya bilang memang transformasi tentu tadi komunikasi gitu. Karena pada saat kita mentransformasi satu company, kita harus mampu mengkomunikasikan apa sih yang menjadi target. Lalu kenapa kita harus mentransformasi? Apa yang akan menjadi dampak gitu ya terhadap perusahaan dan terhadap orang itu sendiri gitu. Dan tadi yang saya bilang komunikasinya memang in the different level gitu. Pada saat kita berkomunikasi ke stakeholder yang mungkin sudah saya di pengalaman misalnya customer yang berada di negara maju gitu, yang mereka udah terbiasa dengan eh, kata-kata sustainability gitu ya istilah-istilahnya. Itu akan mungkin berbeda dengan pada saat kita yakinkan board misalnya. Board lebih ke fokus misalnya apa sih keuntungannya buat company gitu ya. Kita harus mencari angle yang berbeda. Lalu pada saat kita berbicara lagi di level manager gitu, apa impact terhadap role dia gitu, apa pekerjaan dia, apa yang dia harus berubah. Nah, memang kita harus mampu mentranslate banyak bahasa-bahasa gitu yang bisa relevan terhadap mereka yang bisa menyentuh gitu. Nah, skill itu sih yang paling utama ya. Ya tentunya yang tadi Bu Nuni banyak sharing, kita harus membaca, kita juga harus eh, ikutin banyak event, mendengar sehingga kita tahu gitu perspektif orang. Kita harus bisa mengidentifikasi stakeholder kita apa sih sebenarnya menjadi ekspektasi, concern dan sebagainya. Tapi memang komunikasi sih saya pun juga banyak belajar dalam proses selama memimpin dan terus belajar tadi Bu. Kita semua para pembicara tidak akan pernah berhenti dalam momen apapun berhubungan dengan siapapun. Saya selalu pasti suka apa sih yang apa yang ekstrak, apa yang saya bisa ambil, yang saya bisa terapkan di tempat yang lain. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Elin. Nah, selanjutnya ini menarik berkaitan dengan sharing pengalaman Ibu Nuni tadi. Kalau pengalaman Ibu Nuni, eh, kompetensi apa ini Bu yang paling penting? Silakan Bu Nuni. Iya, saya mengamini apa yang disampaikan Bu Elin ya, karena komunikasi itu very very crucial gitu, karena bagaimana kita bisa embrace itu kalau kita tidak eh, pandai berkomunikasi, terutama what's in it for us or for them itu yang agak eh, apa menyulitkan gitu, itu tantangan terbesar. Nah, untuk em, internal itu mungkin jauh lebih mudah ketika kita misalnya memakai pendekatan kekuasaan. Jadi ya pokoknya harus jadi dari atas sampai bawah itu mengikuti pakemnya gitu. Kalau di perusahaan kan pasti ada change manajemennya, programnya seperti apa. Nah, yang paling sulit itu adalah ketika kita bicara tentang eksternal terutama dengan community misalnya. Kalau kita mau melakukan transformasi yang kemudian berdampak terhadap community, apalagi kalau itu sudah berdampak terhadap livelihood-nya mereka. Nah, ini luar biasa karena kalau di Indonesia itu kan nggak ada one size fits all. Ketika kita berhadapan dengan orang Sumatera Utara, itu akan berbeda ketika kita berhadapan dengan masyarakat di Papua misalnya. Jadi saya kira ya nomor satu, dua, dan tiga itu adalah komunikasi, komunikasi, dan komunikasi. Baik, terima kasih Bu Nuni. Tadi kalau Bu Elin komunikasi dengan apa namanya customer, dengan board, kemudian dengan manajer. Bu Nuni menambahkan yang sulit itu kalau kita berkomunikasi dengan komunitas, grassroots, stakeholder gitu kan. Nah, sekarang bagaimana menurut Ibu Nita? Apa sih kompetensi yang sebenarnya paling dibutuhkan berkaitan dengan hal ini? Silakan Ibu Nita. Ya, makasih Pak Titus. Jadi buat saya yang nomor satu tuh adalah eh, kemauan untuk mendengar. Mendengar. Kalau di MIT, Bu Elim mungkin inget ya, kita diajarin four levels of listening ya, Bu Elim.
Mbak Nuni juga ya, inget ya, aku pernah ngajarin ya. Ya, di MM juga loh. Iya, di MM juga loh. Semester 2. Iya, semester 2. Jadi, 4 levels of listening. Nah, itu. Jadi, kita perlu mau mendengar. Nah, mendengar. Jadi, mendengar itu tidak mudah. Apalagi kalau pimpinan, kadang-kadang kita sudah punya, pimpinan tuh kadang-kadang seringkali punya judge ya, judging ya. Jadi, punya assumption. Ada anak buah kasih usulan, wah ini maksudnya apa nih? Gitu, udah curiga duluan gitu. Jadi kayak udah ngejudge gitu. Ini maunya apa nih? Maksudnya apa? Nah, jadi kita memang voice of judgment itu nggak boleh ada gitu, supaya Hmm. kita bisa mendengar gitu. Voice of judgment, voice of cynicism juga nggak boleh. Nah itu nggak boleh sinis ya. Ah gitu aja mengeluh kayak gitu. Nah itu tuh ada ilmunya ya Mbak Nuni. Itu diajarin tuh di MM ya. Nah, jadi ada 3 setan kegagalan untuk seorang leader ya. Jadi satu adalah voice of judgment, kedua adalah voice of cynicism, yang ketiga adalah voice of fear. Fear untuk melakukan perubahan. Jadi kalau mau melakukan perubahan itu suka takut. Ah takut nanti aku jadi nggak disukain. Ah takut nanti kalau gagal gimana. Ah takut kalau nanti ternyata tidak sesuai dengan eh, keinginannya komisaris misalnya atau apa gitu. Nah jadi tiga tiga setan kegagalan itu yang menghalangi kita untuk mendengar dan bertindak gitu. Jadi memang seorang pemimpin tuh harus mempunyai kesadaran diri bahwa dia humble enough to understand that they can do nothing without their followers. Kadang terlalu apa itu over glorifying ya, over glorifying the leader gitu. Padahal leader itu nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada yang following their leadership kan gitu ya. Nah, jadi untuk bisa dan untuk following itu kan berarti butuh banyak orang. Nah, butuh banyak orang berarti kan aspirasi banyak orang. Nah, berarti dia harus mau mendengar gitu. Jadi buat saya tuh harus mendengar. Itu aja sih Pak Titus ya. Ya, terima kasih Ibu Nita. Yang disampaikan Ibu Nita menegaskan kembali apa yang tadi disampaikan Bu Elim pada paparan pertama ya tentang pentingnya mendengar, mendengar dari semua stakeholders. Bu Nita lebih mempertajam lagi ada 4 level of listening semester 2 Bu Nuni ya. Kemudian juga ada 3 setan kegagalan mendengar. Ini Iya. penting sekali. Saya pikir ya. Voice of judgment, cynicism, dan juga fear to change, Ibu ya. Nah, menarik sekali ini. Mas Billy, kita masih punya sekitar 5 menit. Apakah sudah masuk lagi pertanyaan di Ini ada dari chatbook? Romo Dodo ini di chat. Oke, silahkan. Dalam hal ESG atau sustainability, biasanya kita bekerja sama di dalam tim, tapi bisa jadi anggota tim itu belum tentu paham sungguh soal ESG atau sustainability. Supaya bisa jadi kurang lebih sefrekuensi dalam tim tersebut, topik atau materi apa yang paling mendasar dan paling penting, yang penting diberikan dulu sebagai bentuk upskill anggota tim. Sebagai langkah lanjut, saya bisa meminta mereka untuk belajar di MMISG Universitas Sanata Dharma. Mantap, Romo Dodo. Tapi ini yang diperlukan untuk langkah awal menjadi sefrekuensi dalam tim kerja gitu. Ibu-ibu, Pak Titus. Ya. Pertanyaan dari Oke, Romo Dodo. Ya. silahkan. Mau dimulai dari siapa? Bu Mungkin Ibu Elim Nuni. lagi aja kali. Ulang lagi kayak tadi rutenya. Oke, siap. Ibu Elim Saya dulu, silakan. belakangan dia. Itu nggak mau. Masih mute ya Bu Masih mute, Elim. Ibu. Mm-mm. Apa langkah pertama, Ibu? Silakan. Iya, aduh. Udah Bu, sudah unmute. Sudah ya? Sudah Sudah, Bu. Ibu, silakan. Sudah ya? Sudah, Oke, sudah, sorry. silakan. Saya nge-lag. Udah Oh, bisa kedengeran? Bisa Bu, bisa.
Oke, saya lanjut aja. Jadi ya mungkin saya sharing pengalaman. Ya kadang misalnya ada sesuatu lain. Ke-mute, Bu. Oke, Udah, oke, sorry udah. tadi Ya, agak muter signalnya kayak. Jadi ya saya mungkin share pengalaman misalnya ada sesuatu yang baru gitu ya. Bagaimana menyamakan persepsi gitu. Contoh kita lagi membangun kerangka regenesis ini. Jadi biasanya memang ada lah satu dua gitu yang tahu-tahu kita sudah sampai sini, kok deh masih ketinggalan gitu ya. Jadi memang harus kembali tuh paling penting itu adalah memberi pengertian sebelum kita berjalan gitu ya. Kita kasih tahu kenapa kita harus lakukan ini. Tadi yang Bu Nita singgung sih menginspirasi gitu ya. Jadi karena kita harus share aspirasi kita. Kita nggak bisa cuman eh, one side down bilang kita lakukan ini ke sini gitu tanpa memberitahu kerangka besarnya, tujuan panjangnya, lalu koridor-koridornya gitu. Nah, pada saat ada yang ketinggalan, biasanya saya kembali lagi, pause dulu. Coba kita sekarang ada di sini loh. Kita udah tadi bahas ini, ulang lagi, lalu kita sudah mau lompat ke next step. Misalnya ada juga yang suka lari, kita lagi bicara konsep ataupun ini ada yang sudah lompat bicara implementasi misalnya. Nah, tapi enggak apa-apa hal itu biasa gitu karena kita enggak bisa mengkontrol setiap cara berpikir manusia gitu. Itulah uniknya tadi pada saat kita berkomunikasi kita akan bisa mengidentifikasi eh, tipe-tipe orang yang cara berpikirnya yang ada yang visioner, ada yang strategik, ada yang sangat operasional gitu. Nah, mempertemukan dan secara seorang pemimpin di saat diskusi itu kita akan tahu tipe-tipe itu dan itulah bisa menjadi catatan seorang pemimpin pada saat saya ada performance dialog gitu ya menyampaikan waktu memberikan masukan untuk upskilling itu kita kasih tahu udah misalnya dia operasional kamu upgrade berpikir strategik atau sebaliknya kadang pikir strategik tanpa mikir operasional gitu. Nah memang harus tadi memberikan kerangka besarnya terus kenapa kita diskusi ini kita mau kemana alasannya dan memang meskipun terjadi lagi kembali lagi jelasin lagi gitu. Jadi memang harus berulang-ulang sih. Dan terutama apalagi tadi saya baru juga sharing project kecil gitu, miskomunikasi, panggil lagi semua gitu. Jadi jelasin kembali gitu. Itu sih kembali komunikasi. Pak Titus mute, Pak Titus mute. Terima kasih Bu Elin. Nah, sebelum berlanjut ke Bu Nuni, saya ingin mengingatkan untuk para teman-teman yang hadir semua untuk mulai mengisi feedback form ya yang ada di chat box. Oke, terima kasih Bu Elin. Selanjutnya silakan Ibu Nuni untuk berbagi Ya, pengalaman berkaitan dengan kalau itu terjadi bagaimana? Apa yang ya. pertama perlu kita lakukan? Kalau kalau pengalaman saya di perusahaan maupun ketika menghandle klien itu memang akan sangat sulit kalau kita misalnya masuknya ke level madya. Jadi memang harus di level puncak. Em, Teman-teman saya yang di MM ESG ini, kalau saya perhatikan juga kan mereka adalah mereka bekerja untuk perusahaan yang memang punya komitmen terhadap sustainability atau nantinya akan em, bergabung atau masih mencari perusahaan yang tentu juga punya sustainability komitmen yang kuat begitu. Tapi kalau kita mau membumikan, eh, itu mungkin kita harus mulainya dari compliance. Karena tadi menjawab what's in it for them. Biasanya perusahaan-perusahaan itu, ya kalau ini voluntary, buat apa gitu. Jadi harus masuknya ke compliance-nya. Apakah itu dari, ya sekarang kan kalau pelaporan itu yang apa namanya sudah wajib begitu. Memang itu tidak ideal bahwa sustainability is not about reporting, tetapi kalau kita punya entry point dari situ, ya kita bisa gunakan dari situ gitu. Jadi kalau saya lihat memang harus masuknya dari compliance karena itu wajib begitu. Makasih.
Terima kasih Bu Nuni. Jadi masuk melalui pintu compliance begitu ya, untuk kemudian lebih jauh lagi eh, ke dalam sustainability. Nah, terakhir silakan Ibu Nita. Oke, ya terima kasih. Kalau pengalaman saya dengan para BOD, klien-klien kami, itu selalu mulainya dari atas dulu, Pak Titus. Jadi BOD-nya tuh harus diberikan training dulu, awareness ya mengenai bagaimana governance dari sustainability itu apa gitu. Governance-nya itu kan beliau-beliau udah pimpinan ya, pasti udah paham itu governance itu apa gitu ya. Nah, jadi kuncinya kalau saya pengalaman saya itu Pak Dodo harus dari pimpinan dulu tuh Pak Dodo. Jadi pimpinannya harus dieduket dulu tuh Pak Dodo. Jangan lama-lama, biasa kan pimpinan sibuk ya. Jadi mungkin 2 jam maksimal. Nah, jadi dieduket, awareness, apa sih ESG. Jadi mulai basic sih Pak Dodo. Cuma kita harus biasanya saya itu akan mengkaitkan dengan konteks perusahaan tersebut. Jadi saya mulai dengan leadership dari ESG. Jadi ESG itu apa, global standard apa, regulasi lokal apa, kemudian mereka juga mesti tahu perannya board itu seperti apa, kemudian ada contoh-contohnya. Nah, jadi Pak Dodo, kalau ada contohnya, terutama bagi benchmark ya. Jadi organisasi mana yang dianggap sebagai benchmark oleh pimpinan, itu kita harus tahu dan biasanya dari ordal ya sebelum kita nyiapin materi, kita tanya dulu, benchmarknya perusahaan apa nih gitu ya, peer-nya perusahaan apa. Nah, biasanya kalau peer-nya itu pesaingnya, dia udah buat bagus, kita ambil contoh, maka dia langsung termotivasi tuh pimpinan. Wah, mosok perusahaan itu bisa kok kita nggak bisa gitu. Nah, itu biasanya seperti itu Pak Dodo dan saya selalu bikin benchmarknya yang global, perusahaan global dan tentu peer-nya itu apa, sehingga mereka langsung bisa lihat, oh ini contohnya, if they can do it, then I can do it gitu. Nah, jadi tapi seringkali juga saya memberikan contoh yang belum dipakai di Indonesia. Jadi di global aja contohnya. Jadi kalau mereka bilang di Indonesia udah ada belum Bu yang menjalankan ini? Saya selalu bilangnya gini, Bapak mau jadi pionir atau mau jadi follower? Saya bilang gitu. Mau jadi leader atau mau jadi follower gitu kan. Kalau mau jadi follower ya boleh harus nunggu, ngikut yang udah ada. Tapi Bapak kalau mau jadi leader di Indonesia, ini loh globalnya seperti ini, global standar seperti ini. Di Indonesia belum ada yang melakukan, maka jadi Bapak yang jadi pertama kali melakukan perusahaannya, jadi pionir gitu. Nah itu jadi ada kombinasi antara knowledge dan motivation gitu. Tapi knowledge-nya yaitu governance-nya. Sustainability itu seperti apa. Jadi board roles in sustainability. Begitu BOD-nya udah langsung touch the heart and the head will follow. Langsung perintah ke bawah. Perintah ke bawah jalan deh tuh semua. Gitu Pak Dodo. Terima kasih Ibu Nita. Jadi kalau berkaitan dengan bagaimana meyakinkan tim, tadi Ibu Elin menyampaikan, jelaskan kerangkanya. Jangan bosan-bosan beri inspirasi pada tim. Kemudian Ibu Nuni melalui yakinkan tim, ini kaitannya dengan compliance. Penting, harus dilakukan. Kemudian Ibu Nita menekankan pentingnya pemimpinnya dulu yang harus eh, apa kemudian aware dan kemudian menjadi pionir dari langkah-langkah tersebut. Ibu Elim, Bu Nuni, dan Ibu Nita, terima kasih untuk sharing paparan dan kemudian tanya jawab yang begitu menarik. Rasanya sebenarnya masih sangat kurang ini ya waktunya, singkat sekali. Tetapi memang waktunya sudah hampir habis. Bapak Ibu sekalian, tak terasa ya waktunya sudah di ujung betul acara kita Sustainability Webinar The ESG Leader Gap Why Professional Must Upskill Now hampir selesai. Jadi dari paparan tiga pembicara tadi kita bisa melihat bahwa ESG itu terus berkembang menjadi bagian penting dalam strategi pengelolaan risiko, inovasi, serta penciptaan nilai organisasi. Nah, berkaitan dengan kebutuhan
terhadap profesional. Tadi kita juga sudah mendengarkan, eh, bukan sekedar memahami ESG, kompetensi yang diperlukan, tetapi juga harus mampu menerjemahkan ke dalam kebijakan, strategi, program, indikator kinerja tadi KPI yang disebutkan Bu Elin, dan juga pada nanti keputusan organisasi. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, proses upskilling bukan lagi sekedar pilihan tambahan. Pembelajaran berkelanjutan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan para profesional untuk tetap relevan dan mampu memimpin transformasi keberlanjutan. Bapak Ibu sekalian, kami berharap materi kita pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kemudian atas nama program studi Magister Manajemen Universitas Sanata Dharma dan juga atas nama Institute for Sustainability and Agility, kami menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Romo Antonius Sumarwan, SC PhD, kemudian kepada Ibu Maria Nindita, PhD, kepada Ibu Elin Stritaba, dan juga kepada Ibu Nuni Maharini atas semua sharing pengetahuan, pengalaman, dan refleksi yang telah diberikan. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh Bapak, Ibu, dan teman-teman yang telah hadir dan berpartisipasi dalam webinar kita pada sore hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama penyelenggaraan acara ini. Saya, Titus Odong Kusumajati, selaku moderator, mohon izin pamit. Sampai jumpa dalam kegiatan dan ruang pembelajaran berikutnya. Saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman, silahkan mengisi feedback form yang ada di layar. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Titus. Iya, Bapak Ibu Terima peserta kasih tolong Pak mengisi Titus, feedback Bu formnya Selamat sore. Mbak demi Terima Nini. kasih mendapatkan Bapak materi Ibu. ya. Kasih Terima kasih semuanya. banyak. Ya, sore. Pamit. Terima kasih.